Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawamul Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ma'amidaddin. Rabbi ihtim lana wa zarakil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih berkesempatan melaksanakan sholat Idul Fitri meskipun tidak sama bisa melaksanakan di masjid ataupun di tanah lapang. Tapi di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Wabah corona membuat kita tetap harus beribadah Ramadan dan Lebaran dalam suasana yang berbeda. Orang yang memiliki ikatan batin dengan masjid merasakan ibadah Ramadan yang sangat berbeda. Tetapi bagi orang yang tidak biasa ke masjid bisa jadi biasa-biasa saja. Pada kesempatan ini marilah kita doakan keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tenaga medis yang telah wafat, baik terkait dengan COVID-19 maupun dengan sebab yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dan rahmati, diluaskan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, bagaimanapun situasi dan kondisi Ramadan, selalu dapat kita ambil hikmah ataupun pelajaran. Setidaknya di sisi tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah atau mengabdi kepadanya, bukan untuk main-main sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'min ayat 115. Pada kesempatan ini akan kita bahas 3 tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanggung jawab diri pribadi. Apa yang kita lakukan adalah tanggung jawab
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah puasa yang kita lakukan, karena itu laksanakanlah sesuatu sesuai dengan ketentuan yang benar, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Harus kita akui bahwa kita tidak bisa tegas kepada diri sendiri. Akibatnya kita mudah terpengaruh oleh orang lain. Orang melanggar ketentuan, kita pun ikut melanggar. Yang mengkhawatirkan justru orang yang harus mengambil kebijakan tegas, tapi sering berubah-ubah dan membingungkan. Kematangan berfikir dan kekuatan jiwa memang sangat diperlukan, apalagi bagi para pemimpin. Ada banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab keluarga. Selama masa pandemi corona, kita disuruhkan untuk tetap berada di dalam rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah pun kita disuruh di rumah. Ini mestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi diri. Seberapa bagus kualitas kita untuk keluarga, seberapa bagus kualitas kita untuk menjadi pendidik dan pembina daripada keluarga. Kadangkala menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal saja tidak bisa, jemaah sekalian, apalagi mendidik, padahal tanggung jawab terhadap keluarga sangat jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun, keluarga harus memiliki ketahanan. Yang pertama, ketahanan nilai sehingga selalu komitmen pada nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, ketahanan ekonomi sehingga memiliki kemandirian ekonomi dengan usaha apa saja yang halal dan tidak gengsi. Dalam situasi sekarang ini lebih penting lagi, termasuk sedikit lahan meskipun cuma pot harus kita tanam untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga, ketahanan dalam menghadapi goncangan keluarga sehingga problematika dihadapi dan ditemukan solusinya. Konsolidasi suami istri, orang tua dan anak menjadi sangat mendasar, bukan masalah menyebabkan konflik hingga terjadi kehancuran keluarga. Yang keempat, ketangguhan atau ketahanan dalam memainkan peran sosial sehingga keberadaan keluarga kita dirasakan banyak manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga kita menjadi bagian dari solusi atas masalah, bukan malah penyumbang masalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanggung jawab mengemban amanah. Pada diri kita tersandang banyak sebutan, dari sebutan yang paling tinggi mulai presiden sampai dengan ketua RT. Disebut juga tokoh, karyawan, pimpinan, guru, ulama, hingga disebut bapak dan ibu, bahkan pribadi biasa. Di balik semua sebutan itu ada tanggung jawab amanah yang harus dilaksanakan. Ketidakteraturan, problematika yang semakin banyak dan besar hingga kekacauan di antara
kepadanya. Sebabnya adalah yang mengemban amanah tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Bila amanah tidak kita tunaikan sebagaimana mestinya, maka kita harus bersiap-siap menanggung akibatnya dalam kehidupan di akhirat nanti. Meskipun kematian kita termasuk mati syahid yang sebenarnya sangat mulia, Rasulullah bersabda, terbunuh di jalan Allah itu menghapus semua dosa kecuali amanah. Ia berkata, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat kelak meskipun ia terbunuh di jalan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, laksanakan amanahmu. Ia menjawab, ya Rabbi, bagaimana sedangkan dunia telah sirna ya Allah. Ibnu Mas'ud berkata, lalu dikatakan bahwa ia ke neraka hawiyah. Ia pun dibawa ke neraka hawiyah. Lalu amanahnya mewujudkan diri seperti bentuk ketika diserahkan kepadanya. Kemudian orang itu melihatnya dan mengenalnya. Lalu ia terus mengikuti jejak amanah itu hingga ia berhasil mendapatinya, lalu memikulnya di atas kedua pundaknya, hingga apabila ia melihat, ia mengira kalau ia sudah keluar, maka amanah itu terlepas dari kedua pundaknya, dan ia kemudian mengejarnya dari belakang selama-lamanya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, salat adalah amanah, wudu adalah amanah, timbangan adalah amanah, takaran adalah amanah. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan beberapa hal lagi, dan yang paling berat adalah titipan. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari khutbah ini, mari sama-sama kita renungkan bila terjadi pada diri anak-anak kita. Apabila ada anak yang sudah tidak memiliki orang tua, yang kebingungan mengadukan keadaannya, yang kebingungan mengadukan nasibnya, maka pasti ia akan mendatangi kuburan orang tuanya. Di saat anak-anak yang lain sedang bergembira bisa berlebaran dengan kedua orang tuanya yang sangat dicintainya, maka sang anak tersebut hanya bisa bersedih, hanya bisa mengusap kuburan sang ibu dengan nada yang merendah. Sang anak hanya bisa berkata di hadapan kuburan sang ibunya, Bu, maafkan saya, baru sempat jenguk ibu. Ibu, napasnya tersengal, tangisnya pun pecah. Ibu, apa kabar Bu? Ananda ada kabar gembira buat ibu. Setengah tawa tercampur tangis, mata yang sayu mulai berembun semua karenanya. Anak yatim yang malang itu pun tersenduh pilu memeluk lututnya. Maaf, lirih tertahan. Air matanya kian berlinang, air matanya kian bergemuruh mengadukan keadaannya bahwa Ananda puasanya lancar Bu. Bu, di hari raya ini semua teman-temanku dikasih hadiah Bu. Ibu lirihnya seiring dengan tangannya mengusap wajahnya. Ananda istimewa ya Bu, kata nenek. Ananda spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia curahkan semua kepada ibunya, entah dengan sang ibu apakah ia mendengarnya. Lalu sang anak mengadukan keadaan dirinya. Ananda sudah berubah Bu, tidak lagi ngerepotin nenek. Nenek bilang bajuku masih bagus semuanya, makanya saya tidak membeli baju baru Bu. Tersenyum getir walau hatinya gemetar. Kalau ibu gimana kabarnya Bu? Apakah Allah memberikan baju baru di sana ya Allah? Kalau iya, maka saya mau menyusul ibu. Tak ada tisu untuk mengusap, yang ada hanya tangan kumal yang setia menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Sang anak berbalik menghadap lisan sebelahnya, yang bersihkan rumputan yang mulai tumbuh di lisan ayahnya. Maafkan saya ya, saya belum sempat menjalankan amanah yang ayah berikan. Saya masih cengeng, masih terus mengeluh
semua. Sang anak hanya bisa menangis, bahkan untuk berhenti pun ia tidak mampu. Ayah, saya rindu bermain dengan ayah. Kapan bisa diulang ya? Saya tidak ingin bersepeda. Yang saya ingin hanya pundak dari ayah yang bisa membuat saya tertawa karena gembira. Maka tak ada kata yang mewakili rasa selain doa. Semoga ayah dan ibu bahagia di surga sana. Olehnya jemaah sekalian, tengoklah di sekitar rumah kita, di samping rumah kita, di belakang rumah kita maupun di depan rumah kita. Adakah anak yatim piatu? Jikalau ada, maka jadikanlah diri kita semua sebagai orang tua pengganti daripada kedua orang tuanya. Amin. Jazakallahu khair. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Fitri yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahid al-wahdahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullah la'allakum tuflihun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله. ربنا وتقبل دعاء يا الله. ربنا وتقبل دعاء يا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحش
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فلسطين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فلسطين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فلسطين يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله